itu, karena Hans Kelsen adalah murid dari Immanuel Kant yang juga menulis filsafat yang disebut Rein und Vernunft, logika murni itu. Ini bahayanya. Kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal kurikulum fakultas hukum itu kacau. Reasoningnya nggak ada. Mana mungkin jaksa nggak ngerti beda antara Roscoe dan Hans Kelsen? Kenapa saudara tidak menemukan fakultas hukum? Saya mengajar di filsafat hukum. Saudara menjelaskan pertanyaan kali. Ini dum juga ini. Nanti ya, kalau dari jawaban pertanyaan penasihat hukum, jaksa penuntut umum, kalau saya menyimpulkan, saya cuma mencatat tadi, saya simpulkan bahwasanya filsafat itu cara berpikir radikal, keras, ya, bahwasanya malah itu menghendaki untuk perubahan undang-undang. Sependapat. Perubahan undang-undang. Yang saya terangkan tadi, banyak perubahan undang-undang tidak didasarkan pada legal reasoning, pada pengalaman hukum, apalagi pada pengalaman hukum. Itu kesamaannya pada kurikulum kita. Tapi kalau berpikir secara radikal, sependapat berarti. Ya, itu dasarnya Pak. Terus kemudian tugas filsafat, kalau ini kesimpulan saya sepertinya hanya bukan menjawab pertanyaan, tetapi mempersoalkan jawaban itu. Ya, betul. Kemudian ada lagi dari jawaban-jawaban saudara yang berikan tadi itu dasarnya hanya ingin mengetahui, atau kalau istilah kerennya mungkin ontologi ya. Betul, seperti itu. Ontologi bukan ontologi, epistemologi. Epistemologi itu bukan cara mendapatkan pengetahuan. Epistemologi. Iya, sekaligus mempertanyakan dasar dari pengetahuan itu beroleh. Jadi ada ontologi, epistemologi, terus satunya lagi apa itu? Aksiologi. Jadi kalau kesimpulan saya seperti itu, betul? Betul. Oh, betul. Ya, itu akan kami gunakan sebagai majelis hakim nanti dalam membuat keputusan ya. Oke. Kemudian satu lagi. Tadi kan saudara Ali menjelaskan penemuan bisa dilakukan secara reasoning, akal, begitu. Ya. Nah, kemudian agar menjadi reasoning itu secara normal diterima, ya kan? Sementara kita mungkin dalam membuat keputusan menggunakan itu, tetapi ternyata tidak diakui atau tidak diterima oleh masyarakat yang tidak setuju dengan akal yang kita sampaikan. Ya. Adakah secara filsafat hukum atau filsafat untuk menjadikan kriteria atau ukuran bagi majelis hakim dalam mengambil penemuan itu secara riset? Oke, terima kasih. Jadi Pak Hakim mengikuti kita terakhir dalam studi. Saya terangkan memanfaatkan logika, legal reasoning. Justru itu yang jadi tumpuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar, Anda belajar Hans Kelsen? Pernah? Nah, saya serius kali ini positivisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Stephen Baum dan Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya jujur aja sebagai akademisi. Pernah? Susah, baru dengar. Apa? Dilanjutkan aja, saudara Ali.
Tolong dilanjutkan aja. Itu kita harus. Itu namanya pure theory of law dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum itu bisa ditarik dari norma di atasnya tanpa perlu uji faktanya. Dan Hans Kelsen di Indonesia diterjemahkan secara keliru, sama seperti soal Pancasila tadi. Menurut Hans Kelsen, sumber hukum pertama itu tidak boleh konkret. Karena itu dia sebut sebagai fiksi hukum. Pancasila itu konkret, ada 5 sila. Pancasila itu konkret, ada tanggal lahirnya. Staf fundamental law tidak boleh ada tanggal lahirnya, supaya dia jadi regulatif ideal, ide yang menuntun aja, jangan dibuktikan ini. Kenapa begitu? Karena Hans Kelsen adalah murid dari Immanuel Kant yang juga menulis filsafat yang disebut Reinen Vernunft, logika murni itu. Ini bahayanya. Kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kegagalan kita mulai dari awal kurikulum fakultas hukum itu kacau. Risetnya nggak ada. Mungkin jaksa nggak ngerti beda antara Rostovo dan Hans Kelsen. Kenapa saudara tidak menghukumkan fakultas hukum? Saya mengajar di filsafat hukum. Saudara menjelaskan pertanyaan kali. Ini dum juga ini. Jadi berkembang teori yang tidak perlu mengikuti kebenaran. Misalnya feminist jurisprudence. Terjemahkan secara bahasa Indonesia. Feminist jurisprudence itu ini udah. Feminist jurisprudence artinya pengalaman perempuan itu konkret sebagai pengalaman hukum yang ditinggalkan peradaban. Yang kedua, critical study. Untuk membaca di belakang hukum ada persekongkolan antara politik dan ekonomi. Critical study. Ada economic analysis of law yang memakai metode ekonomi untuk membaca hukum. Ada hukum tentang lingkungan, environmental ethics, banyak betul. Nah itu yang sebetulnya diperlukan sebagai pembanding dari sistem positif kita itu. Masih Satu lagi, untuk melindungi kita, kami selaku majelis hakim dari hukum formil secara filsafat hukum bisa saudara berikan. Saya percaya bahwa akses kita terhadap teori dan pengetahuan di luar bertumbuh melalui tadi sosial media. Tentu Pak Hakim kalau pergi ke luar negeri, ketemu dengan hakim di luar negeri, kita bisa bandingkan bahwa sistem Anglo-Saxon pun mulai membicarakan hal-hal yang sifatnya filosofis yang tadinya dia nggak peduli. Dia cuma peduli prinsip setara dan eksis. Tapi sekarang karena ada krisis lingkungan, orang belajar lagi tentang dasar-dasar filsafat hukum yang memungkinkan manusia itu diolah di dalam kapasitas sebagai warga, bukan sekedar warga negara, tapi warga mungkin. Jadi etik lingkungan itu tumbuh secara bagus sekali, dan itu mempengaruhi juga sistem ekonomi. Di Davos kemarin bulan Januari ada keputusan bagus bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi dilindungi oleh hukum positivistik yang pro akumulasi. Ada hukum baru tentang lingkungan, solidarity, human solidarity. Jadi semua peralatan hidup kita harusnya kita revisi, karena keadilan itu evolve, keadilan itu inovatif, keadilan itu tidak konstan. Jadi bagian ini yang terima kasih betul karena Pak Hakim akhirnya mengundang saya untuk memberi ceramah tentang perkembangan itu. Terima kasih. Lumayan kuliah Oke, saya cukup dulu. Saya tidak bertanya, cuma mohon kepada majelis hakim boleh. Saya tidak mengambil kesempatan saya. Oke, apa itu? Saya tidak mengambil kesempatan saya. Tadi saya mendapat sedikit pembelajaran. ilmu dari ahli tentang background healing. Jadi kita biasakan istilah, mohon majelis hakim juga mengajari. Setelah ini ada persidangan dan selanjutnya jangan pakai istilah penonton, karena dalam KUHP itu tidak ada istilah penonton, supaya jangan image juga ini kita semua adalah tontonan. Jadi pengunjung sidang menurut KUHP dan pakai istilah-istilah walaupun hanya istilah. Kalau istilah itu bisa membuat background belief rusak, membuat bocor semua
ilmu-ilmu hukum yang ada di sini, big league. Jadi saya minta Istilahnya apa tadi? pengunjung sidang. Kalau kita bilang penonton, jadi kita semua juga penonton. Padahal image di publik kita ini memang sedang dagelan. Jadi pakai istilah kuat saja, yaitu pengunjung sidang. Demikian cukup. Oke, bisa diterima. Oke, tidak ada masalah. Oke, Tadi penting sekali. oke, tidak ada masalah itu. Setelah Bung Rocky selesai, mungkin sudah menjelaskan semua dan pulang gitu. Tapi kita lanjut ya, menjadi mungkin pemeriksaan terdakwa. Kemudian ujung-ujungnya ada penuntutan. Kemudian kita suruh bikin pembelaan. Padahal sudah dibatasi oleh pasal 143. Dakwaan ini kan sudah nggak jelas, nggak lengkap, nggak sempurna lah, dan tidak ada ijazah aslinya. Kan harusnya sidang berhenti. Kenapa kita harus teruskan lagi sidang yang bertele-tele? Sebentar, oke. Karena sudah jelas. Akibatnya begitu, dakwaan kan sudah nggak jelas, sudah jelas. Kita bisa pahami. Tapi kan sesuai KUHP, segala perkara yang disampaikan ke hakim harus kita selesaikan. Namun kita menghentikan Tapi itu juga kan bisa batal demi hukum. Itu kan kalau diajukan eksepsi di awal, Walaupun tidak ada eksepsi, ini kan persidangan. ya iya, nanti kita yang mempertimbangkan itu kan di kewenangan di kami itu nanti apakah sama batal demi hukum atau tidak. Pertimbangan sampai udah selesai saksi semua, dia tetap tidak bersalah, ya ada kesalahan yang jelas. Soal bersalah tidak itu nanti ya, setelah proses. Sebelum dinyatakan bersalah, tetap kita menganut asas praduga tidak bersalah. Jadi kalau begini, dari kesimpulan pembicaraan kita tadi, dengan semua yang jelas tadi sudah disampaikan adalah kedunguan dalam konteks sidang ini, kita jadi ikut dungu juga sebenarnya. Itulah satu persoalan serius yang mulia. Yang mulia itu bisa meneruskan persoalan hukum ini dengan jelas sebagai hakim. Mudah-mudahan sawah. Hukum. Menemukan hukum. Hakim bisa menemukan hukum. Bahwa ini nggak benar gitu loh. Jasa job itu palsu. Kalau ada apa yang asli? Sekali lagi sering ditanyakan itu. Saya kira itu. Jadi saya hari ini tanggal cukup hari bisa tinggal ada Izin kanan beliau mau tiket pesawat jadi. makanya nanti selesai nanti boleh meninggalkan tempat karena keterangan ahli silakan pendapat disampaikan di masyarakat nanti ya tidak kita layak kepada terdakwa keterangannya hanya cepat. Oke.